saat hujan lebat. Saya ucapkan selamat malam kepada semua Bapak Ibu guru hebat. Ya, terima kasih Bapak Ibu sudah bergabung dan terima kasih juga saya ucapkan kepada Bapak narasumber kita yang hebat nih, Pak Prof sudah ada di sini, Pak Prof Eko. Kita akan mulai acara kita. Oke. Kita panjatkan atas kebaikan dan anugerah Tuhan yang Maha Kuasa. Kita masih diberi kesempatan, masih diberikan kehidupan hingga saat ini kita bisa belajar bersama Bapak dan Ibu. Dan juga tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Wijaya Kusuma yang biasa kita sapa dengan Om Jai, selaku inisiator terlaksananya acara pada malam yang indah ini. Dan juga terima kasih kepada Bapak Fajar yang sudah memfasilitasi acara malam ini hingga terlaksana secara baik, secara virtual. Dan terima kasih juga kepada Ibu Rifatun yang sudah sabar senantiasa menjadi partner saya kesempatan malam ini. Yang saya hormati juga saya kagumi kepada narasumber kita, Bapak Profesor Eko. Terima kasih sudah bergabung, Bapak. Dan sebelum kita memulai, saya akan memperkenalkan narasumber kita. Ini ada banyak sekali lembarannya. Saya hanya bacakan sedikit saja. Beliau memiliki nama lengkap sebagai Profesor Dr. Insinyur Richardius Eko Indrajit, MSc, MBA, MPhil, MA. Begitu ya Bapak, kalau saya tidak salah. Oke, beliau merupakan guru besar ilmu komputer ABFI Institut Perbanas, dilahirkan di Jakarta pada tanggal 24 Januari 1969, menyelesaikan studi program Sarjana Teknik Komputer dari Institut Teknologi 10 November, ITS Surabaya, dengan predikat cum laude, dan juga menerima beasiswa dari Konsorsium Production Sharing Pertamina untuk melanjutkan studi di Amerika Serikat, dan berhasil mendapatkan gelar Master of Science di bidang Applied Computer Science dari Harvard University, USA, dengan fokus studi di bidang Artificial Intelligence. Adapun gelar Doctor of Business Administration diperolehnya dari University of the City of Manila, Philippines, dengan disertasi di bidang Manajemen Sistem Informasi Rumah Sakit. Gelar akademis lain yang berhasil diraihnya adalah Master of Business Administration dari Leicester University, UK, Master of Art dari The London School of Public Relations, Indonesia, dan Master of Philosophy dari Maastricht School of Management, The Netherlands, dan juga menyelesaikan studi dokter teknologi pendidikan dari Universitas Negeri Jakarta, lulus dengan pujian. Dan selain itu juga beliau aktif berpartisipasi dalam berbagai program akademis maupun sertifikasi di sejumlah perguruan tinggi terkemuka di dunia. Beliau merupakan tokoh pendidikan dan pakar teknologi informatika yang kini menjabat Rektor Universitas Pradita. Selain dikenal sebagai sosok penggerak riset informatika dan teknologi digital, beliau merupakan narasumber yang aktif di berbagai seminar, lokakarya, dan penulis buku serta jurnal yang telah dipublikasikan baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Dan saat ini tercatat sebagai salah satu anggota pengurus besar Persatuan Guru Republik Indonesia dan menjadi Ketua Smart Learning and Character Center yang berperan melakukan pengembangan profesi guru dan pendidikan karakter berbasis teknologi dan informasi. Beliau juga pernah menjabat berbagai posisi penting. Ini salah satunya Bapak Ibu saya bacakan, Staf Khusus Menpora Republik Indonesia, Ketua pertama Indonesia Security Incident Response Team on Internet Infrastructure, Ketua Asosiasi Perguruan Tinggi Informatika dan Komputer Seluruh Indonesia, Ketua Tim Pakar IT Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, Ketua Komite Sertifikasi Sektoral Bidang Telematika BSNP, dan masih banyak lainnya Bapak Ibu. Untuk mengenal lebih dekatnya, Bapak Ibu bisa subscribe YouTube-nya Prof Eko G Channel. Nah, kita bisa banyak belajar dari video-video yang diupload, jadi Bapak Ibu juga bisa banyak mengenal lagi lebih dalam Prof Eko kita di Prof Eko G Channel di YouTube-nya, segera subscribe. Dan terakhir itu yang saya lihat tentang design thinking, artinya katanya lebih banyak doing daripada thinking. Oke, kita langsung saja serap ilmunya pada malam yang indah ini dengan tema bicara secara virtual yang menarik. Kepada narasumber hebat kita, Bapak Prof Eko, saya persilakan.
Terima kasih Mbak Reni, selamat malam Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu guru yang hebat dari seluruh wilayah tanah air. Dari mana aja ini? Ada dari Gresik, Sidoarjo, dari Cilacap. Ayo semua chatting. Dari mana aja lapor. Dari Aceh, Pak. Dari Aceh, Pak. Aceh, mantap. Cirebon, Pak Rifatun Salatiga. Eli Purwati dari mana ini? Pak Paulus dari Papua. Wow. Dari Klaten, Mbak Dia. Mbak Heni dari Semarang. Misbah dari Aceh. Rahmadi dari Kalsel. Siti Julaiha dari Gunung Kidul. Jariah dari Salatiga. Pak Taufik dari Gresik. Bu Sri Sundari dari Karawang, wah Mbak Asi dari Cirebon, wah lengkap ini ya dari Sabang sampai Merauke. Iya, Di benar. Papua sudah jam berapa ini? 9:30 ya? Di Papua udah 9:30 ini ya? Oh, nanti Jawa Tengah. Jawa Tengah, Sukabumi, Mbak Marina Aceh, Sumbar, oke Bojonegoro, wah senang sekali saya. Semua datang secara lengkap. Dan saya terima kasih untuk Om J dikasih kesempatan untuk sharing dengan bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Ya, mengenai cara berbicara, atau tepatnya saya akan lebih mengerucut gimana cara ngajar di dalam lingkungan virtual. Nah, itu paling penting gitu ya. Karena ternyata lebih sulit mengajar, lebih sulit berkomunikasi. Ya kan? Kalau dalam dunia fisik saya bisa lihat mukanya semua. Nah, ini yang saya lihat mukanya cuma 8 nih. Nah, 71 cuma 8 yang lihat mukanya. Yang 60 sekian nggak kelihatan mukanya. Gitu toh? Nah, beda toh? Nah, padahal udah dikasih kuota. Nah, nanti kalau ketahuan Pak Jokowi aku dimarahin loh, dikasih kuota tapi nggak dinyalain videonya. Nah, oke ya. Kita mulai ya. Nah, saya nggak suka ngomong panjang-panjang sebenarnya. Saya lebih senang banyak berdialog gitu ya. Tapi akan saya awali dengan hal-hal mengenai prinsip-prinsipnya dulu. Supaya Bapak Ibu bisa mengetahui bahwa mengajar atau berbicara di dalam dunia cyber itu 100% berbeda dengan kalau kita di dunia fisik atau tatap muka ya. Mudah-mudahan bisa dilihat sebentar, saya siapkan dulu presentasinya. Oke, sedang saya siapkan sebentar ya. Oke. Nah, teman-teman sekalian, udah kelihatan ya? Kelihatan Mbak Lini? Sudah Pak. Nah, Sudah Prof. Ya, oke. jelas. Oke, saya akan mulai bagaimana cara berbicara dalam lingkungan virtual, dalam lingkungan online. Nah, ya, itu memiliki teknik-teknik khusus yang akan saya sharingkan dengan bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, gitu ya. Nah, kita mulai ya. Yang pertama. Nah, bapak ibu sekalian, ini pasti halaman 1 aja udah akan membuat Anda pusing, gitu ya. Bahwa tugas kita sekarang bukan lagi mengajar. Mengajar itu adalah tugas waktu kita masih kecil dulu mengajar, betul. Tapi tugas kita sekarang mengajak siswa sama-sama belajar. Kenapa begitu? Kenapa zaman kita dulu yang benar adalah mengajar. Tapi sekarang mengajar udah nggak tepat lagi. Karena yang mau diajarin semuanya udah ada di internet. Anda mau ngajar matematika, Anda mau ngajar IPA, mau ngajar IPS, sosiologi, yakin saya. Semua bahannya ada di internet. Udah dijelasin oleh guru-guru lain, di YouTube ada semua. Nah, beda dari zaman kita dulu kan belum ada internet, belum ada komputer. Jadi guru mengajarin kita. Karena dia yang tahu, dia yang punya bahan, kita nggak punya. Tapi jangan sekarang, kalau kita berpikir kita mengajar mereka, maka kita ketinggalan zaman. Ya, oleh karena itu tujuan kita sebagai guru sekarang itu adalah
mengajak siswa sama-sama belajar. Ya, mengajak siswa sama-sama belajar. Bapak Ibu sudah tahu bahwa sekarang student center, tahu nggak artinya student center apa? Student center itu artinya siswa lebih banyak ngomong daripada gurunya. Nah, udah itu. Kalau di Zoom gurunya lebih banyak ngomong dari siswanya, artinya kita belum student center. Jadi guru-guru nggak usah belajar caranya banyak-banyak ngomong, tapi belajar caranya supaya siswa senang berbicara, supaya siswa senang ngomong. Kurang lebih seperti itu. Nah, bagaimana cara ngomongnya? Macam-macam di virtual kan? Ngomong itu bisa lewat mikrofon, bisa juga lewat chatting, teman-teman sekalian. Oke, sebagai contoh misalnya ya, coba tahun lahir Bapak Ibu dikurangi tahun lahirnya Presiden Soekarno sama dengan berapa? Tolong tulis di chattingkan. Chattingkan ke saya. Tahun lahir Bapak Ibu dikurangi tahun lahir Presiden Soekarno sama dengan berapa? Ya, saya tunggu di chattingan, ayo. Pak Fajar bilang 80. Nah, itu Pak Fajar. Bagaimana yang lain? Saya tunggu jawabannya, ayo. Berapakah jumlah tahun lahir Anda dikurangi tahun lahir Presiden Soekarno? Yang Baleni 17 plus, ya nilainya C aja, karena 17 plus itu banyak. Pak Fajar 80, Murtina 68, Rayuli 72, Muhammad Nasir 45. Oke, ayo lagi yang lain ditunggu. Nah, kalau yang jawabnya tidak jelas, saya tidak kasih sertifikat. Mbak siapa nih? Mbak Leni. Mbak Leni. Yes, Prof. Yang tidak menjawab chattingan saya, tidak akan saya kasih sertifikat dari saya ya, Mbak Leni. Tolong kasih tahu ya. Yes, siap. Hanya yang kasih chattingan yang saya kasih sertifikat. Ya, jadi Anda boleh ngapain aja terserah. Tidak ada namanya di chattingan. Karena di sini ada 3 titik nih. 3 titik tuh saya bisa save chatting. Terus, chatting udah saya save. Jadi saya tahu siapa yang tidak chatting. Jangan harapkan dapat sertifikat dari diriku. Bagus. Udah ada 80, 88, 70, 40. Sekarang kasih tahu saya. Dari mana angka itu keluar? Dari mana angka itu keluar? Ayo, coba ditunggu. Rumus matematikanya dari mana? Ya, 84 tuh dari mana? 77 dari mana? 40 dari mana? Ya, Pak Fajar sudah ngasih tahu. Pak Fajar 1981 kurang 1901 sama dengan 80. Mantap, Pak Fajar. Nulisnya kayak Pak Fajar dulu, bagus, pas. Oke. Nah, Miss Bahul Janah, gimana caranya bisa minus 89? Coba hitungannya gimana? Kan saya bilang tahun lahir kita dikurangi tahun lahir Presiden Soekarno. Gimana caranya bisa minus? Nah, tahun lahir kita, Anda dikurangi Soekarno. Jangan salah nulisnya nih, Ma. Mbak Asi salah nulisnya. 1901 kurangi 1978 masa 77. Salah. Ayo nulis yang benar. Nah, 1997 kurang 1901 sama dengan 96. Nah, itu betul cara nulisnya. Ayo. 1981 dikurangi 1981 sama dengan 80. Itu gimana caranya? 1981 kurang 1981 itu 0, Bu Yutik. Ayo, Bu Yutik, salah ngetik toh. Typo mungkin di ibunya. Kenapa? Typo kali, Prof. Nah, yang namanya guru saya pokoknya tahunya yang benar. Mana saya tahu typo apa tidak. Di dalam virtual apa yang tertulis itu yang dikumpulkan. Nah, itu. Jadi harus pelan-pelan nulisnya. Ini maksud saya, cara ngajarnya berbeda. Ya, bagus. Terima kasih. Hebat-hebat. Ya, saya lanjutkan. Ya. Nah, teman-teman sekalian, bagi Anda yang siapa yang sudah pernah
mengikuti webinar saya sebelum ini? Tolong dichattingkan. Siapa yang sudah pernah mengikuti webinar saya? Ya, Bu Aam mah sehari-hari kali ya. Bu Aam, Bu Leni, Bu Snar nih, Pak Ramadi, Pak Fajar, Pak Haris. Oke. Tolong kasih tahu saya. Kenapa Prof Eko kalau ngomong di webinar selalu teriak-teriak begini? Ayo, kenapa? Ayo, alasannya apa? Oh, Pak Abu Heni bilang-bilang biar semangat. Bu Ara bilang biar seru. Ada yang bilang biar energi. Nah, gini ada alasannya Bapak Ibu. Dalam berbicara via media sosial, via Zoom, via Google Meet, intonasi itu perlu. Tahu kenapa intonasi perlu? Jangan GR bahwa Anda mengira peserta didik Anda cuma dengerin Anda doang. Tidak. Mereka buka yang lain-lain. Ayo ngaku Bapak Ibu sekalian. Sambil dengerin saya, Anda buka apa lagi? Ayo. Buka WA, buka email, buka YouTube, buka Netflix. Ayo ngaku, chatting, ngaku. Tuh kan, Bu AA buka IG kan. Bu Nurio buka WA. Pak Kadi sambil makan kerupuk. Pak Karir sambil makan. Pak Ramadi sambil buka Canva. Bu Rahayu sambil FB. Tuh. Jadi saya harus memenangkan persaingan dengan aplikasi-aplikasi lain itu. Nah, tahu dari mana coba? Saya bisa tahu mana dari Anda yang dengar saya dengan yang sedang asik di tempat lain dan suara saya di mute. Mau tahu nggak caranya? Nih, kelihatan ya. Semua boleh lihat nih, saya kasih tahu caranya. Saya bisa tahu apakah pada dengar suara saya atau lagi dengerin yang lain. Coba lihat ya. Siap ya, semua lihat layar. Siapa yang dengerin saya pegang jidat? Nah, lihat tuh, yang nggak pegang jidat pasti lagi nggak dengerin saya. Oh, ada yang nggak pegang kan? Udahlah, ketahuan. Nah, itu Bapak Ibu sekalian ya, bahwa kejar ini kita harus pintar-pintar. Ya, tiba-tiba harus bingung gitu kan ya. Ayo semua pegang kuping kanan. Iya. Coba lihat tuh, ada yang nggak megang sambil kita. Iya. Yang nggak megang sambil ketawa-ketawa tuh lagi ngerjain yang lain udah gitu ya. Oh, ketahuan. Iya, ketahuan sama saya. Nah, jadi intonasi suara itu penting Bapak Ibu. Ya, intonasi suara itu akan sangat-sangat menentukan. Jadi, kita tidak boleh GR. Anak-anak itu membuka lebih dari satu screen. Nah, ya. Nah, oleh karena itu, kita sebenarnya tidak perlu banyak berbicara kalau kita mempersiapkan pelatihan kita atau kelas kita atau sesi pembelajaran kita dengan baik. Ya, kalau kita tahu tujuannya apa, anak-anaknya kayak apa, gitu kan ya, kita akan bisa membuat model pembelajaran itu menjadi baik dan mengasihkan. Justru kalau kita tidak siap itu, kita menjadi susah ngajarinnya. Coba nih, kesalahan dari guru-guru Indonesia waktu menggunakan PowerPoint. Kalau pakai PowerPoint, jangan pernah baca tulisan yang ada di PowerPoint. Kenapa coba? Udah kasih PowerPoint, Anda baca tulisan itu. Selain membosankan, itu memperlihatkan ketidaksiapan kita sebagai guru atau sebagai pendidik. Lihat, udah ditampilin kan anak-anak bisa baca. Masa kita baca lagi? Emang ini pelajaran baca? Ya. PowerPoint dipakai untuk membantu kita mengilustrasikan apa yang ingin kita sampaikan. Oleh karena itu saya selalu berpesan, jangan pakai PowerPoint itu isinya kecil-kecil dan dibaca satu-satu. Nggak menarik sama sekali bagi anak-anak. Mohon maaf. Kedua, perbanyak visualisasi. Kurangi kata-kata yang panjang. Kalau kata-kata panjang anak-anak udah tahu. Ini selain nggak menarik pasti guru saya copy paste katanya gitu. Nah, ya. Terus ketiga,
Satu slide itu cukup menceritakan satu pesan. Ya, satu slide menceritakan satu pesan. Nah, dengan demikian anak-anak bisa tahu persis, oh maksudnya ini. Kadang-kadang satu slide itu gurunya ngomongin banyak hal dari mana ke mana. Anak-anak menjadi bingung. Satu slide, satu pesan. Jadi Anda berbicara didukung oleh PowerPoint. Bukan PowerPoint didukung oleh kita, bukan. Kita berbicara didukung oleh PowerPoint. Nah, itulah teman-teman sekalian hal yang paling penting. Karena kalau Anda sudah pakai PowerPoint, isinya hurufnya kecil-kecil, nggak ada gambarnya, nggak ada visualisasinya, langsung mempercepat peserta didik, mempercepat anak-anak untuk tidur duluan. Nah, ya, itu. Oke. Sampai sini. Nah, terus kita harus mempersiapkan banyak kejutan di tengah-tengah. Nah, kenapa? Anak-anak zaman sekarang itu mudah bosan. Ya, teman-teman sekalian, anak-anak milenial bukan pendengar yang baik, tapi mereka adalah pembelajar yang cepat. Orang dia bukan pendengar yang baik, Anda ngomong 1 jam. Ya, tewas mereka semua langsung. Mereka cuma ngerti 10 menit pertama. Sisanya mereka sudah lupa. Tapi kalau mereka dikasih contoh, mereka mengerjakan, mereka adalah pembelajar yang cepat. Ya, mereka pembelajar yang cepat. Coba ambil pensil. Bapak dan Ibu ambil pensil, coba. Ambil pensil. Ya, silakan ambil pensil. Sudah? Ya. Udah ya, tulis di pensil ya. Oke, saya mau bikin papan tulis deh. Oke. Ya. Saya mau bikin papan tulis. Sudah semua pensil? Kalau semua sudah memegang pensil dan semua sudah memegang kertas, tolong tulis di chattingan. Tolong tulis di chattingan, lihat kebunku penuh dengan balon. Tolong ditulis, lihat kebunku penuh dengan balon. Ditunggu. Itu artinya Anda sudah siap. Nah, saya tunggu di chattingan, lihat kebunku penuh dengan balon. Bagus. Lihat kebunku penuh dengan balon. Bagus. Ya. Mantap. Oke, saya akan ambil papan tulis saya sebentar ya. Lihat Mbak Leni, tolong dilihat. Apakah sudah berapa yang mengirimkan lihat kebunku penuh dengan balon? Jadi kalau Om Jai tidak ikut partisipasi chatting, jangan kasih sertifikat ke beliau. Ya, sudah? Nah, siap ya? Saya akan coret-coret di papan tulis. Bapak Ibu boleh ikut coret-coret di tempat Anda. Tolong jawabannya nanti jawabannya ditulis di chattingan ya. Siap ya? Siap, oke. Kita belajar apa nih? Oke, sebentar. Saya mau sharing papan tulis. Papan tulisnya udah kelihatan? Sudah, Prof. Sudah ya, pakai kapur warna, kita pakai kapur warna putih saja, white. Tulis ya? Siap. Sorry. Salah, dihapus dulu, dihapus. Waduh. Saya mau iris. Nah, oke ya. Jika 1 sama dengan 5, 2 sama dengan 25, 3 sama dengan 125, 4 sama dengan 625, maka 5 sama dengan
Tolong dijawab, jangan ngomong pakai chat, jangan ngomong pakai mikrofon, tapi langsung chattingkan. Nah, ya ditunggu di chattingan. Ayo, siapa duluan? Ayo, jika 1 sama dengan 5, 2 sama dengan 25, 3 sama dengan 125, 4 sama dengan 625, maka 5 sama dengan, ya ditunggu, ya, ya, ngitungnya banyak banget, 3125, 3065, 3025, 3000. Yang benar adalah Mbak Dian Riyandi Kusuma. Mana Mbak Dian? Mbak Dian, halo Mbak Dian. Bapak itu pada ngitung apa sih? Kan gampang banget. Ya, Satu Prof. sama dengan... Ya, Prof. Ya, Prof. Itu pada ngitung ribuan-ribuan, pusing saya. Yang Ya, benar Prof. berapa? 1. Ya kan 1 sama dengan 5. Berarti 5 sama 1, dengan Prof. 1 ya? 1. Ah, iya, nggak usah dihitung. Kayaknya mikirnya rumit banget ya. Kan udah dibilang 1 sama dengan 5. Berarti 5 sama dengan? 1. 1. Ya itu nggak ada ngapa-ngapain, dia cuma iseng aja. Kasihan yang udah ngitung, Prof. Saya ngitung, Prof. Berarti Emang enak dikibulin ya kan, Prof? itu namanya elemen kejutan. Anak-anak sekarang harus dikasih elemen kejutan. Iya, jahil dikit kita. Makin fokusnya loh, Prof. Oke deh. Nih, saya kasih lihat lagi ya. Ini nih, tolong. Nih, betul nih. Bener nggak? 10, Belum. 11. Oh, Belum lihat kapan tulisnya nih. Dah, kelihatan? kok iso? Sudah kelihatan. Persamaan ini bener nggak? Nggak kelihatan. Kalau secara matematika tidak benar. 5 tambah 5 tambah 5, 550. Oke, sekarang gini. Tolong ditambahkan 1 garis vertikal. Ini garis vertikal kayak gini ya. Oke. Tambahin 1 garis vertikal supaya persamaan menjadi benar. Tapi tidak boleh ditaruh di tanda sama dengan menjadi tidak sama dengan. Nggak boleh. Ayo, siapa? Kita. Ya, Iya toh. gimana caranya? Kasih 1 garis vertikal, maka persamaan di depan ini, di papan tulis depan ini menjadi benar. Tulis saja persamaannya di chattingan Anda. Nah, gimana caranya? Ayo. Ada yang udah nemu? Silakan dichattingkan. Ditaruh di mana? Ditaruh di mana garis lurus ini? Menurut Anda? Bapak tunggu. Mati lagi. Sorry. Ulang. Di-sharing lagi ya, papan tulisnya tewas. Saya ulangi, saya sharing lagi. Jung, teng. Nah. Berapa tadi persamaannya? Ada yang masih ingat? 5 ditambah 5 ditambah 5 sama dengan 550. Luar biasa sekali, apal sekali ya, hebat. Saya tulis lagi deh ya. 5 ditambah 5 ditambah 5 sama dengan 5, 0. Ada yang bisa jawab? Garis lurusnya di mana? 5. 5 gimana? 5 tambah 5 tambah 5, 0. Tanda tambah pertama, Bro. Oke, betul sekali. Siap ya? Tuh, taruh sini. Ya, bener nggak? Ya, Benar. Ajahin kita. Bener nggak? Benar. Lo buang ketawa aja. Capek deh. Sampai deh. Nah, itu maksudnya sama anak-anak sekarang kita harus siapkan yang namanya element of surprise. Yaitu elemen kejutan. Begitu dikerjain gitu, baru dia dengerin gurunya. Gurunya asik juga nih, gitu.
Habis itu kita mau ngasih pelajaran apa aja, dia jadi senang. Ya, itu yang pertama. Jadi itu yang saya katakan sebagai element of surprise. Adanya unsur kejutan. Karena pola mengajar yang monoton itu membosankan bagi peserta didik. Jadi kita sebagai pendidik harus siap dengan berbagai kejutan yang tidak terduga. Nah, yang paling senang main game kan ya anak-anak sekarang kan ya. Nah, Bapak Ibu suka ngasih main game apa biasanya? Teka-teki. Teka-teki apa? Teka-teki apa misalnya? Teka-tekinya misalnya kayak teka-teki apa misalnya? Misalnya berkaitan dengan kalau materi isinya ini gitu. Materi. Nah, ya gimana? Kasih contoh deh. Ayo, wah, kasih contoh biar kita punya bayangan. Yang membuat anak-anak, ibu bisa aja kan gitu ya? Ayo, siapa yang mau kasih contoh? Jadi Kalau harus saya tebak gambar, Prof. tebak gambar. Coba gambar apa misalnya? Misalnya, ini saya share aja kali ya. Boleh share. Ayo tebak gambar. Share. Share screen ya, sebentar ya. Ini Ayo, misalnya ada gambar. Ini saya kasih ke mereka. coba Pak Leni. Bentar. Ditunggu. Nah. Mana gambarnya coba? Kita lihat. Dapat hadiah nih, enggak kalau nebak? Ah, Dapat hadiah enggak nih? Kasih permen satu. menginap gratis 3 malam di rumah masing-masing. Ya, gede amat hadiah. Udah belum? Mana? Udah nih, sebentar, tinggal share. Ayo share. Misalnya seperti ini. Oke. Yo, kasih kejutan. Nah, ini Ayo. dia. Coba nih gambarnya, coba gambar. Ah. Hewan apakah ini? Ayo, hewan apa? Saya sudah pernah kasih nih, ayo yang masih ingat. Lumba-lumba. Bukan lumba-lumba, dikit lagi. Gajah. Sedikit lagi, bukan gajah. Singa. Penguin. Belum tepat, sedikit lagi. Beruang. Sedikit lagi Bapak Ibu. Beruang. Bukan anjing. Singa kurang tepat. Kuda. Kita lihat langsung jawabannya ya. Ini langsung kasih tahu jawabannya, Prof. Belum. Oh, belum. Boleh. Oke, langsung ya. Ini dia jawabannya Bapak Ibu. Jawabannya adalah Kuda. kok nggak keklik dia? Wait, ini dia burung hantu. Kamu kayak singa. Bisa. Keren ini mah. Ya itu. Ini dasteran berarti. Sama-sama jahil. Burung dasteran. Cuma burung hantu kena COVID itu. Pernikahan kilang itu. Lagi ya. Ya. Mobil ini parkir di nomor berapa? Oh iya, udah kemarin. Ayo siapa yang belum? Yang belum tahu, ayo parkir di nomor berapa? Jawab langsung, jawab mikrofon, jawab. 87. 78, 87, apalagi ayo jawab. 87. 90. 78, ada 87, ada 70, berapa? 87. Kenapa 87? Karena di depan Habis 89, 87 baru 88. masuknya udah dibawain dari atas. Masuknya dari atas. Iya kan namanya mobil masuk dari sini dong. Ah, ya. Coba bayangin kalau masuk dari sini nomornya gimana nih bacanya? Ini nomor berapa nih? 8. Ini nomor berapa ini? 88. Ini nomor berapa? 89. Ini nomor berapa? Oh iya. Nah, berarti ini 87 ya. Ya, 87. Oke. Ada bisa bahasa Inggris nih, Jawab. Wow. Konsep.
Coba pelan-pelan jawab. 1. 20. How many one have 1 month. one month? 1 month. February. Februari. Salah. One. Only one. Ayo, siapa guru bahasa Inggris? Tuh, Pak Rayuli, bener Rayuli. Februari. Oh ya, berapa? 12 bulan, betul. Kasih tahu kenapa 12? Karena 12 bulan 1 tahun 12 bulan. Bukan. All month have 28 days. Pertanyaannya itu ada berapa bulan yang punya 28 hari? 48 bulan. Saya ulangi, dengerin baik-baik. Pakai telinga baik-baik ya. Ada berapa bulan yang punya 28 hari? Bukan terdiri dari lo. Yang punya 28 hari. 12 semua punya lah 28 hari. Oh iya. Kan bukan terdiri dari 28 hari. Aduh, ya ampun. Januari punya 28 hari ya? Punya. Maret punya nggak? Punya semua. September punya nggak? Punya. Iya. Oke. Oke, mantap. Itu maksudnya ya. Nah, itu contoh Bapak Ibu bagaimana kita mencoba membangunkan peserta. Habis itu balik lagi, yaitu unsur kejutan. Berikutnya, ada istilah engagement. Engagement tuh ada interaksi psikologis antara pendidik dan siswa. Misalnya engagement tuh contohnya bagaimana sih kalau dalam dunia virtual? Saya panggil namanya. Ya, Bu Rifatun, apa kabar Bu Rifatun? Baik, alhamdulillah. Nah, langsung bangun dia kan di situ. Nah, gitu. Bagaimana dengan Pak Rayuli? Pak Rayuli, apa kabar? Halo Pak Rayuli, mana suaranya? Baik, sehat. Di mana Pak Rayuli posisi? Di Bogor. Di Bogor. Nah, itu adalah saya mencoba menjalin engagement dengan pendidik. Pendidik dengan peserta didik. Tapi bisa nggak peserta didik atau peserta didik engagementnya bukan sama guru, tapi dengan bahan pembelajaran. Gimana caranya dia bisa engagement dengan bahan pembelajaran? Ya kayak tadi itu, dikasih contoh, dia mencoba melihat, begitu kan? Nah, saya yakin masih banyak yang salah. Mungkin kalau ini misalnya nih, kalau kerannya dinyalain penuh, mana dulu yang penuh duluan? Bejana yang mana? Kalau kerannya dinyalain, bejana mana yang penuh duluan? A. Nah, ya kan? Ayo, siapa yang bilang A? Buruan mau dikasih hadiah nggak? Siapa yang bilang A? Tunjuk tangan. Saya. Nih, saya bilangin. A itu tidak akan pernah keisi air. H tidak akan pernah keisi air. Tahu kenapa? Karena airnya ngalir terus. Airnya mengalir. Orang ininya ketutup kok. Yang G. Tadi Bapak nggak bilang ketutup. Kalau itu ketutup kan kelihatan. Curang. Tadi bilangnya ketutup. Nah, Yang E, yang itu tuh. Yang G. nah, yang mana dulu? G. Yang G. Nggak mungkin, pasti yang F. Yang F. Karena air itu mengalir dari paling tinggi ke rendah. Yang F, ya. Begitu G keisi H ini nggak bisa masuk, dia kan akan naik ke sini. F lebih rendah dari G. Iya. Nah, F akan terisi penuh duluan. Nah, ini contohnya dia engage sama pembelajaran. Pak, F itu nggak terisi, Pak. Nggak bisa. Nggak ada. Kenapa? Ada air yang mengalir ke F. Lah, ini kan mati di sini mentok, Bu Diha. Dari J ke L, Bu, langsung ke Dari F. L. Dari L. Oh iya. Iya, dari J. Ternyata dari A, B, C, J, L, Iya, F. air kan mengalir gara-gara H ditutup, airnya lari sini dong, naik. Ya. Betul. Gimana? Habis itu yang G. Profesor dilawannya, Pak.
besok dilawan berhenti aja ya. Ngalah aja deh, ngalah. Oke, berikutnya. Mau hadiah nggak? Mau. Ini adalah bukunya Bu Aam saya beliin untuk juara 1 nih. Iya, iya. Hadiahnya ini Nggak aja mau, Pak. kumpulan kejutan-kejutan untuk online. Mau OVO atau mau GoPay hadiahnya? GoPay, GoPay. GoPay ya? Ya. Saya transfer GoPay ya. Wih, asik. Oke, Kalau saya ini aja, 150.000. Kalau saya ini aja. 150.000 GoPay untuk yang jawab pertama kali benar. Siap? Bagi tiga Pak, 150 bagi 3. Nah, satu aja. Wow. Sama, nggak boleh. Oke, siap ya. Pinang. 1, 2, 3. Tuh, tingginya meja berapa? Ini soal SD di China. Ya, ditunggu. Siapa yang jawab duluan? Ditunggu. Boleh ajak anak di rumah, boleh. Ini soal SD. 150. Udah, jawab, hitung, dichattingin. Oh iya, Pak. Ada yang 150. Oke, udah jawaban pertama. Ada yang 120, ada yang 100. Ayo hitung dulu semua, silakan. 110. Di mikrofon nggak laku, yang laku di chattingan. Apa ya? Yang nggak yakin jawabannya boleh ganti. Saya sambil makan ya, belum makan malam Om Jai. Silakan Pak. Sambil makan malam. Jangan sampai kelaparan, Prof. Belum berhenti seminar dari pagi. Saya juga baru dipijet nih. Alhamdulillah, Mama. Udah siap? Saya kasih tahu jawabannya. Sudah. Bentar. Kalau Anda yakin dapat GoPay, langsung kasih nomor telepon aja. Asik. Dok, kami nggak yakin nih dok, nomor berapa urutannya. Oke, kita hitung ya. Coba Prof, makan apa tuh, Prof? makan daun. Oke. Lagi Tri makan jambu. Saya minta bantuan Ibu Yus Lizar ya, Bu Yus. Iya, siap Prof. Lihat gambar kiri dulu ya, gambar kiri dulu ya. Yowes. Gambar kiri itu Ya. tinggi kucing ditambah tinggi meja dikurangi tinggi kura-kura sama dengan 170, bener nggak? Ya. Bener nggak? Iya, iya. Nah, kalau begitu yang sebelah kanan gimana persamaannya? Berarti tinggi kura-kura ditambah Tinggi kura-kura meja, Ditambah kurangi kucing. ditambah apa? Meja. Ditambah meja dikurangi Kurangi kura-kura. Dikurangi kucing. kucing sama dengan 130. ayo kita tambah ya. Oh, Y-nya iya. hilang ya. Iya, kayaknya hilang. H-nya hilang ya. Iya. Tinggal mejanya. Waduh, 150. Oh, 150. 300. waduh, salah. Saya 140. Jadi juaranya adalah Awalia. Justina, Pak. Selamat. Ore, selamat. Mana saudara Awalia tercinta? Yang mana Prof? Awalia Fitri M. Awalia langsung tulis nomor GoPay WA-nya. Kasih Iya duluan Pak. ke saya isi 150.000. Asik. Mantap. Lagi, Prof. Yang nomor 1 dari bawah Prof nggak dapet ya? Nggak sering. Nah, Nggak betul. mana nih kalau kalau Bu Awalia nggak ngasih nomor handphone dikasih yang lain nih. Boleh Ya, usul, kasih ke Pak. Yus saja. Kasih ke Boleh Yus. usul apa? Boleh usul ya. Boleh. Saya kan mendekati betul tuh 140. Kasih aja kumpulan surprise-nya. Kumpulan kejutan online-nya ini. Kasih ke siswa. Boleh. Nah,
Mau lagi. Coba. Sabar Bu Awalia, saya catat dulu ini. Bentar ya, Ait catat Bu Awalia dulu biar dikirimin segera nih. GoPay atau OVO Bu Awalia? Wow. Bu Awalia, GoPay atau OVO? Yang jawab 300 itu banyak ya. Ada 3 orang, Prof. Siapa bilang 300? 150. 50 dibagi 2. 2M sama dengan 300, M sama dengan 150. 0857 285 0857 285 05 978. Ya, saya udah kirim ke asisten saya. Tolong dikirim. Ada 2 orang ini 150 kok jawabnya. Oh. Ya yang duluan yang menang lah. Oh iya. Iya dong. Yes, mano tay. Tolong dikirim. Kan yang duluan. Oh iya. Lagi Prof. Lagi ya. Nah, tapi sekarang tantangannya aneh nih. Tantangannya aneh. Oke? Apa tuh? Tahu nggak? Dengerin baik-baik. Tahu nggak siapa yang saya kasih hadiah? Iya, siapa? Orang ketiga yang menjawab benar. Waduh. Oh. Berebut berhenti jauh. Orang ketiga yang menjawab benar, oke? Ya. Tapi orang ketiga ini dia tidak boleh jawab sebagai orang pertama dan kedua. Jadi kalau orang pertama jawab 3 kali dihitung 1. Mas. Ya, jadi nama ketiga yang menjawab benar, oke? Oke. Ya karena saya tahu sebagian udah tahu soalnya apa. Jadi saya challenge mereka. Ya? Siap semua? Ya. Jawablah pertanyaan berikut ini 5 menit. Mulai. Cepetan. Udah ini mah. Ya, orang nomor 3 bukan yang pertama. Susah. Berarti 5 tambah berarti 5 tambah 14 dikali 20. Ini. Ya, siapakah orang ketiga itu? Mari kita lihat. Ceng, greng, greng. Belum ada yang jawab ternyata. Ayo, orang ketiga dapat 150.000 sambil saya makan pisang. Kami nggak mau jadi orang ketiga, Prof. Ya gimana cara nyusun strategi? 5 itu tambah 5 dikali 2. Ya. Belum ada jawaban yang benar? Ya. Belum ada jawaban yang benar? 19 sama 11, Nyerah, Prof. Nyerah, Prof. Belum, jangan nyerah dulu, belum. Oh ya udah lanjut. Kami nyerah ya. Oke ya, siap ya? Belum. Buka nih ya. Belum, Prof. Bentar, 5 Hitung aja pakai kalkulator ya. 5. Tadi pakai pulpen. tambah 8 5 tambah Ini SD-nya beda-beda dulu ya kayaknya ya. Kok hasilnya beda-beda ya? Dulu SD-nya beda-beda kayaknya kita. Kayaknya saya betul. Kalau 1 biji berarti 5 ya, Prof. Tambah? Gimana nih Bu Yus? Kok lain-lain semua jawabannya pusing nih gurunya nih? Iya. Kayaknya saya benar kayaknya. Oke ya, tetap. Oke, saya kasih tahu jawabannya. Duluan nulis siapa orang ketiga duluan ya. Siap? Oke, mari kita hitung bersama.
Kita hitung bersama sebentar. Ini kok ada coret-coret. Oke, lihat depan ya. Sepatu berapa sepatu? 10. 5. 10. Jangan dong, pelan-pelan. Ini 5 ya. Orangnya 5. Orangnya berapa? 5. 9. Orang 9. 9. Oke, terus hamburgernya berapa? 2. 4. Hamburger 4. Burger 2. Loh, lah 2 tambah burger 2 satu itu. 9. Oh itu kali ya, ya ampun. Ada kali. burgernya ada 30 berarti. Kali. Kami nggak nampak. Cepetan tulis, cepetan. Sepatunya. Gimana ini? Jadi yang benar adalah Saya kayaknya. Nggak ada yang benar ya, Prof? siapa orang ketiga yang menuliskan 43? Kita lihat ya. Siapa orang ketiga yang nulis 43? Pertama kali nulis 43 adalah Florentius Dwi Hartanto. Juara 1 dapat doa ya. Yang kedua adalah Florentius Dwi Hartanto, dianggap 1 orang. Yang ketiga Fajar Trilasono, juara 2, dapat Pak doa. Nggak perlu. Dan yang ketiga adalah, Biasanya laki itu, Pak, yang orang ketiga. kita lihat yang ketiga adalah Eli Purwanto. Purwanto. Tuti Supenti. Tuti Supenti. Dari mana, Prof? Ibu Tuti Supenti. Bu Tuti Supenti dari mana? Dari Subang katanya, Prof. Mana nggak ada tulisannya. Kalau Bu Tuti nggak mau, saya kasih Bu Aam di nomor 4 nih. Ya, dari Subang. Udah dari Subang udah jawab nih, Prof. Di Dari Subang, mau GoPay atau OVO? Mantap. Nah, tulis nomor HP-nya dong. Dapat OVO atau GoPay 150.000. Astagfirullahaladzim. 38 Itu namanya adalah Dasar mantap dah. Anda engage dengan sumber belajar. Jadi bukan ngomong sama saya, tapi Anda ngomong sama teka-teki tadi itu. Anda engage dengan hitungan-hitungan itu. Nah, ya. Jadi engage tidak harus antara peserta didik dengan pendidik. Tapi bisa juga engage itu antara Anda sendiri, berantem sendiri. Tadi kan ada yang bilang 40, 20, bukan 15, oh kali ya. Nah, gitu kan. Nah, itu berantem sendiri. Ya. Nah, berikutnya lagi nih. Nih, manajemen sesi nih. Ini saya berkali-kali ngomong sama guru-guru kita. Bapak Ibu. Bapak Ibu. Ya, Bro. ya, Prof. 5 menit itu bisa terasa lama. 5 jam dapat terasa sebentar. Masuk akal nggak? Masuk akal. Kasih contoh dong, kasih contoh. 5 menit bisa terasa lama, 5 jam dapat terasa sebentar. Ayo contohnya apa? Contohnya pembelajarannya kalau menarik anak-anak itu pasti bentar jadinya kerasa. Ya, kalau dia menyenangkan dia pasti anak-anak tertarik ini, Prof. Bagus. Kalau sebentar jadinya kerasa Kalau kita apa ya? menunggu orang yang Menunggukan. percaya sebentar, tapi kalau kita menunggu antrian terasa lama. Nah, jadi Bapak Ibu, Yang tidak membosankan. tidak ada hubungan antara waktu dengan ketuntasan belajar atau anak-anak mendapatkan sesuatu tidak. Sebagai guru kita sudah bilang, saya sudah menuntaskan bahan pembelajaran. Tapi anak-anak bisa bilang, saya nggak belajar apa-apa, Bu. Karena habis 15 menit saya dengerin yang lain. Iya. Ya toh? Ya, Ya. Nah, ini yang saya bilang sama guru-guru. Gak usah lama-lama ngajar anak-anak. Tapi yang penting, buat mereka tergila-gila belajar. Sebagai contoh, ya. Mari kita belajar ilmu sederhana ya. Nih, saya tampilin lagi. Contoh ya, bagaimana supaya kita bisa bagi-bagi tugas nih ya. Siap ya, kita perlombaan nih. Saya akan bagi kelompok. Iya, Ya. iya.
Siap ya? Siap. Papan tulis sudah kelihatan belum? Belum. Berarti jujur semua. Kalau ada yang bilang udah berarti bohong, belum saya tampilin soalnya. Profesor tuh yang Oke ya, sudah ya? Siap? Oke. Oke. Nah, sekarang begini. Siap ya? Lihat baik-baik. Saya akan memanggil satu-satu nama tapi tidak semuanya. Saya minta pertama adalah Pak Ali M. Pak Ali M. Ya. Pak Ali, kasih saya satu kata, Pak Ali. Satu kata. Makan. Pak Ali ngasih aku makan ya. Aku tulis baik-baik. Lihat Bapak Ibu sekalian. Ali ngasih kata makan. Oke. Sekarang saya minta Ibu Ratna Wilis. Bu Ratna Wilis, minta satu kata. Ayo Bu Ratna, apa katanya? Masih mati tuh, masih mati. Nyalain dulu. Ya? Pagi. Pagi. Ya, ada kata pagi. Oke. Mbak Leni, kasih satu kata sembarang. Keren. Apa? Keren. Keren. Oke. Ibu Yuli Tanjung Pinang, kasih satu kata. Belajar, Pak. Prof. Belajar. Oke, ya. Kemudian saya minta Ibu Bapak Muhammad Nasir. Pak Muhammad Nasir, minta satu kata. Ayo Pak Muhammad Nasir, satu kata. Nyalakan dulu itu mikrofonnya. Masih mati Pak Nasir. Ya, nggak bisa dinyalakan, ya sudah. Bermain. Pak Rayuli, satu kata Pak Rayuli. Rumah. Rumah, oke. Dan terakhir saya yang ngasih ya. Saya kasih kecoa. Ada berapa kata ini? 1, 2, 6 ya. Oke. Sebentar lagi saya akan bagi menjadi grup-grup secara random. Wow. Ya, siap-siap ya. Nanti kalau ada apa? Kalau ada tawaran masuk ke grup, Anda klik ke grup. Anda akan ketemu sama kelompok Anda. Ini perlombaan serius, ya. Oke. Ini kelihatan juga, saya bisa ngecek. Siapa yang nggak lagi di depan layar kelihatan nanti. Dia nggak ngeklik, nggak masuk ke grup, ya. Oke. Tapi Anda harus potret dulu nih, kata-kata ini dipotret dulu. Buruan dipotret. Potret. Papan tulisnya dipotret. Udah, Prof. Sudah? Sudah. Oke. Di SF ya. Ya, kita akan bikin perlombaan. Perlombaannya adu-aduan, hebat-hebatan, bikin satu kalimat romantis yang di dalamnya ada ke-6 kata itu. Kecoa. Ya, adu-aduan, bikin kalimat romantis yang di dalamnya mengandung 6 kata itu. Harus ada 6-6-nya dan hanya satu kalimat dan kalimatnya romantis. Satu kalimat loh, bukan 2 kalimat loh, hati-hati. Oke? Jelas ya? Juaranya satu grup dapat hadiah. Wih, mantap. Satu grup dapat hadiah loh. Siap. Oke, siap ya? Ya. Satu, ini hanya 10 menit tugasnya. 5 menit, hanya 5 menit. Ya. 1, 2, 3. Ya, silakan. Join roomnya masing-masing. Pencet. Apanya dipencet, Pak? Apanya dipencet? Lihat dulu, ada tawaran situ gabung ke join room. Nah, tuh semua udah pada join room. Oh, di sana nggak kelihatan. Nah, ada semua di handphonenya, ada semua di komputernya ya. Oke, silakan join. Oh iya. Ya, dipencet.
Sudah gabung kembali, tapi menjadi 39. Baru naik kok ini. Bergabung Baru naik. kembali. Kita kelompok berapa tadi Bu Sri? Ayo kelompok berapa? Lian masih ingat nggak? Ingat kelompok 18 tadi kayaknya. 15. Sudah kembali semua? Sudah. Oke. Sudah. Baru 54. Masih pada berantem kayaknya di tempatnya. Dah balik semua. Bu Dewi, Ya itu Bu. Iya. Pak Basuki, kita kelompok berapa? Ya itu Bu. Ayo Bu. Kelompok berapa? Ayo. Saya kelompok berapa? Ya kelompok berapa? Semua tahu kelompok berapa kan? Ayo, saya coba dulu. Bu Dewi, Coba. Pak Basuki, kelompok berapa kita tadi? 9 kalau nggak salah. 9. Kita ya. Oke, siap semua? Siap. Saya coba. Ada berapa kelompok tadi? Ada, saya 17. Saya 9. Oke. Saya Totalnya ada 20 kelompok. Iya. Tapi yang masuk final cuma 5. Oke, coba itu. Oh bisa.
Terserah saya kan, saya yang kasih hadiah. Pak, Prof, yang penting saya ilmunya membagi kelompok itu saya mau. Oh iya. Diberikan. Oke, siap ya. Saya akan memakai undian. Siapakah 5 kelompok yang akan masuk ke apa? Final. Ke final ya. Tapi yang menentukan bukan saya. Yang menentukan adalah komputer. Wow. Oh, gitu. Dong. Sudah kelihatan? Sudah kelihatan? Ya. Oke. Ya, mari kita sama-sama teriak spin untuk mencari finalis pertama. Ya, teriak sama-sama. 4. Ya, finalis pertama adalah 4. Nomor 17. 8. runtuh. Oke. Kelompok 2, siap-siap ya. Room tuh sopo, Prof? Nanti dikasih tahu, tenang aja. Ruang nih kelompok 2 artinya. Inggris, Prof. Berikutnya. Room 4. RPP kan dulu Bandung tua kumur. 7. Duh, beneran. Request tuh. Yes. Ruang 4. Finalis yang kedua. Oke. Finalis ketiga. 18. Dua-dua ya? Bisa 6 ya? 9. 9. 8. Ya. 8. 14. Ya, Bu Sabrina kita jong deh. Kecil. Nah, gue ada desa romantis. Romantis rumah belajar. Weh, 12. 2, 4, 14, 12. Satu lagi ya. Ya, 17. Ya, ke eliminasi deh. 7. 7. 15. Oke. Alhamdulillah Nah. 15. Silakan masing-masing kelompok tulis nama kelompoknya dan chattingannya, isinya kalimatnya, taruh di chattingan. Silakan ditunggu. Tadi apa, Bu? Ditulis di chattingan biar semua orang bisa melihat. Oke. Room 4. Bang Jai. Om Jai, silakan. Ya, ayo ditunggu. Ikutan di eliminasi. Kelompok mana? 15. Coba semua lihat ya. 2, 4, 12, 14, 15 ya. Gak romantis. Nanti tenang, lihat dulu, sabar. Baru ada 15 yang keluar. Yang lain belum. Mana? Kelompok 2, 4 ditunggu. Lupa nama kelompoknya kayaknya. Iya, betul. Ini Ya, kalau lupa namanya sial. Yang siap kelompok 8 nih. Oh, Prof. Siap kok. Ini udah ready nih. Ayo cepat, baru 15 doang nih, mana ya kelompok Iya 2, nih. Siap, room 4. Spin lagi, Prof. Ayo Om Jai, tulis Om Jai. Ayo ditunggu. Hei. Putar lagi. Bentar. Nah, itu baru kelompok 15 doang. Ayo Bu Dalu. Ayo, room 9. Mana ini yang lain, ayo. Ayo, 9 tuliskan. Udah keluar negeri. Ke rumah, sebentar. Udah belajar keluar negeri. Belajar, Soalnya udah dibentuk sekretaris dulu tadi. makan pagi. Nah, tuh kelompok 4 udah tuh. Kelompok 4 sudah. Kelompok 15 sudah. Berapa gitu ya? Nggak boleh. Ini mah nggak boleh. Room 4 double. Kelompok 2, kelompok 4. Kelompok berapa lagi? Kelompok 12. 14. Kelompok 14 dan kelompok 15. Nah, kalau nggak ada, saya undi lagi nih. Iya. Asik, putar.
Undi aja, bro. Oke, kelompok 15 sudah ada. Kelompok 2 sudah ada. Udah. Yang lain mau diundi lagi? Boleh. Benar ya. Panggilan pertama kelompok yang 12. Panggilan pertama kelompok 4, kelompok 12, kelompok 14. Panggilan pertama nggak ada. Oh, kelompok 4 udah ada di atas itu loh. Kelompok 4 sudah. Kelompok 4 udah ada tuh Pak Daru, kelompok 4. Kelompok 15 sudah ada, kelompok 2 sudah ada. Kelompok 16 siapa yang suruh orang nggak mau ikut? Urahai calon pemenang. Oke, siap ya. Kita mulai akan menentukan pemenang. Kan Jadi, biar ikutan. ya. Biar keren. Caranya adalah kita akan mengadakan voting berdasarkan ranking. Jadi Anda sendiri yang menentukan ranking pertama siapa, ranking kedua siapa, ranking ketiga siapa, ranking keempat siapa dengan menggunakan Mentimeter. Ayo, saya tunggu tuh. Oh, di atas www.menti.com, nomornya ada di atas tuh 6852 9268. Kemudian lihat di handphone atau di komputer Anda untuk memilih juara 1, juara 2, juara 3, juara 4, dan juara 5. Ya, Pak Syarifudin mau nanya apa? Kepencet atau mau nanya Pak Syarifudin Marpaung? Ya, saya Pakai sendiri. apa ini? Ya, Pak. Saya coba kalimat sendiri sebenarnya. Oh, boleh Bapak menggantikan kelompok ini aja. Belum ada nih kelompok yang tadi belum ada 12. Ada, udah ada. Oh, udah. Kelompok 2. Kalau nggak ada diambil Pak Syafrudin ini. Udah ada. Boleh nggak? Milihnya pakai apa? Nanti Pak Syafrudin tenang aja. Belakangan akan diadu sama kalimat Bapak. Saya kasih belakangan kalimatnya ya. Siap, Prof? Ya, siap. Oke, lanjut. Mantap. Oke, sementara kelompok 2 sudah mendapatkan 1. Ada rankingnya tuh 1, 2, 3, 4, 5 ya. Kodenya nggak begitu kelihatan nomornya. 6852 9268. 6852 9268. Saya chattingkan ya. Kodenya 6852 9268. Cus. Nah, itu dia. Alamatnya menti.com. Tuh, udah tuh. Ya, kita lihat terjadi pergeseran saudara-saudara sementara ini. Ya, kelompok 12 dan kelompok 5 disusul. Kelompok 12 disusul oleh kelompok 14. Masih tunggu. Ayo. Ya, kelompok 2 sementara memimpin. Kelompok 15 nomor 2, kelompok 12 nomor 3. Ayo semua, para penggemar. Undang orang di rumah semua suruh isi biar menang, ayo. Anak-anak semua. Tetangga suruh ngisi biar bisa menyusul kelompok 2 itu. Iya, iya. Ayo. Baru 8 orang yang isi. Ya. Ya, wah, kelompok 2 mau disusul oleh kelompok 15. Ayo, luar biasa saudara. Ayo kelompok. Baru 9 orang yang isi nih. Ayo ditunggu yang lain. Susah masuknya. Di mana tuh? Di mana nunya? Itu ada di chattingan itu loh. Di chattingan di saya chattingan. tulis menti.com itu di chattingan. Nah, Oh iya, iya. 15 menyusul. Tunggu mentimeternya. Siap, siap. Ayo kelompok 15 menyusul. Kelompok 12 nggak mau kalah. Ajak di rumah tuh semua anak istri pada pilih. Pakai handphonenya mereka, ayo. Jangan mau kalah. Kalau punya handphone 2, kasih semua. Saya akan tunggu sampai 5 menit lagi. 20 lewat 50. Ya, sudah 16 orang yang memilih. Woi, kelompok 4 menyalip kelompok 14. Kelompok 14 turun ke bawah. 92 68.
Ayo, tentukan. Lambat laginya, Pak. Lain. 92, 68. Mana ini? Ah, sudah 19 orang yang jawab. Ayo. 52. 22 orang sudah menjawab. 6852 92 4. 6852. Kelompok 4 sudah naik. Wah, disusul lagi kelompok 12. Sudah 28 orang. 9268. Ya. 268. Aduh. Ayo, udah 32 orang, dikit lagi. Mentimeter apa sih mentimeter? Aplikasi. Menti.com, bukan mentimeter, menti.com. Menti.com. Sudah 32 orang, ayo dikit lagi, waktunya 3 menit lagi. Ayo para pendukung kelompok 2, jangan mau kalah. Kelompok 2, kelompok 4 sudah mulai menyusul di atas. Ayo, 38 orang sudah. Ayo. Belum bisa masuk. Ayo. Kalau kita tidak berhasil masuk, minta anak kita, biasanya lebih cepat dia masuknya. Anaknya belum pandai ngaku apa. Telepon saudara. Boleh nelpon siapa aja, yang nggak boleh nelpon mantan. Kelompok 2 mau menyusul 15 itu. Kelompok 15 semakin kuat. Luar biasa dukungan kelompok 15 semakin kuat. Masih ada waktu 2 menit lagi sebelum saya akhiri. Sudah 43 orang yang memilih. Dari 106 orang baru 43 yang memilih. Nah. Oh, saya susah masuk. Nggak apa-apa, Pak. Kalau masuk susah nggak apa-apa, Pak. Didoakan saja. Pintunya dibuka nggak pintunya? Pintunya nggak dibuka ya? Visual aman dibaca. Buka pintu, buka pintu. Tinggal klik aja Pak Simon. 5852. 1 menit lagi, 1 menit lagi. 1 menit lagi kita akan melihat apakah kelompok 15 yang akhirnya akan mendapatkan hadiah khusus dari saya. Apakah kelompok 15? Kelompok 2. Nah, kelompok 2 kalau bisa nyusul masih sempat nih. Belajar. Masih 49, ayo kelompok 2. Ayo, kelompok 2 maju. Tadi pagi di rumah makan dan belajar. Ya, kelompok 2 masih mencoba menyusul kelompok 15. Saya dikit lagi, 15 detik lagi. Ayo, sudah 45 orang yang mengisi. 45 orang sudah mengisi. Ya, oke. Kelompok 1 nggak mau kalah, walaupun nggak ikutan, tapi dia ngasih kalimatnya. Sayangku, tadi pagi di rumah makan dan belajar bersama ketua, sangat keren apanya. Oke, waktunya sudah habis, maka kelompok 15 kita tentukan sebagai pemenang. Apakah kelompok 15 itu? Saya bacakan. Kelompok 15. Waduh, banyak banget orangnya bokeh gua. Alinda. Almutsira. Linda Silawati. Ruslan dan SMP Negeri 106. Ya, masing-masing mendapatkan 100.000 GoPay atau OVO. Semua nomornya kasih Mbak Leni ya. Mbak Leni kasih saya ya. Ya. Sip. Nah, oke Bapak Ibu. Itu namanya. Ini kita kelompok 8. Iya, kelompok 8 saya hanya kasih di chat saja.
Nah. Romantis. Oke, berikutnya lagi ya. Nah, kita masuk lagi ke pelajaran, ya. Nah, kemudian supaya membuat kelas itu rame, saya selalu senang menggunakan studi kasus yang dilematis atau yang paradoksial. Tahu nggak bedanya dilematis sama paradoksial? Belum. Oke, siapa yang mau ngobrol sama saya? Mbak Ani Rahayu. Ya. Mbak Ani. Ya. Seperti buah simalakama, bapak dimakan, bapak mati, tidak dimakan, ibu mati. Bu Ani ngapain? Pilih yang mana? Apa ya? Bu Ani bingung. Oke, sekarang saya tanya ke Bu Dewi Murni. Bu Dewi Murni, nyalakan Bu Dewi Murni. Mikrofonnya. Bu Dewi Murni yang sedang mengunyah, nyalakan. Jangan keselak ya. Bu Dewi Murni, buah simalakama. Oke. Dimakan bapak mati, nggak dimakan ibu mati. Anda pilih yang mana? Separuh. Ya, Ibu Dewi bingung. Ibu Dewi bingung. Saya akan kasih ke Bu Rifatun. Bu Rifatun, buah simalakama. Dimakan bapak mati, nggak dimakan ibu mati. Pilih yang mana? Makan separuh-separuh. Makan separuh-paruh artinya dua-duanya mati ya. Nah, itu namanya kasus dilematis. Bu Syafrina. Bu Syafrina dari Padang. Bu Syafrina, sekarang Ibu tanya saya. Ibu tanya saya. Ya, Saya Ibu, makan, Pak. bukan, Bu Syafrina tanya ke saya buah simalakama. Oh. Tanya ke saya coba. Ayo, Ibu tanya ke saya. Kayak saya tadi nanya ke orang lain. Ibu tanya ke saya. Saya kasih tahu jawabannya. Kalau Bapak mana yang Bapak makan? Kalau pulang, yang lengkap dong. Pertanyaan yang lengkap dong. Ayo. Mulai, Pak Eko, ada buah simalakama. Dimakan bapak mati. Tidak dimakan ibu mati. Pak Eko ngapain? Gitu dong. Mulai. Pak Eko, Ya. buah simalakama. Ya. Dimakan ayah mati, tidak Ya. dimakan ibu mati. Ya. Terus Tahu mau saya apain? Saya mau jual. Biar orang lain yang mati saya dapat uang. Iya betul mau jual. Iya, Masya Allah. Nah, kalau pertanyaan yang dilematis itu akan merangsang orang berpikir kreatif. Oh ya, betul. Gitu. Kalau saya mah Betul. saya makan, Pak. Masalahnya ayah saya udah meninggal. Nah, itu kurang namanya. Tapi ada pertanyaan yang sifatnya paradoksial. Saya mau tanya ke Pak Simon Anuno nih, Pak Simon ya. Siap. Nih, saya kasih contoh yang namanya pertanyaan paradoksial. Pak Simon Anuno, Anda pengen harga beras mahal atau murah? Murah lah. Murah. Oh, berarti Pak Simon pengen harga beras murah, ya? Ya. Berarti Pak Simon tidak membela petani. Ya kan? Ya, sudah salah. Betul. Kalau Pak Simon ingin harga beras murah, berarti Pak Simon tidak membela petani. Petaninya miskin terus kalau harganya murah. Tapi kalau Pak Simon bilang mahal, saya akan bilang berarti Pak Simon tidak membela masyarakat. Benar nggak? Betul. Itu namanya pertanyaan paradoksial. Jawab apapun ada konsekuensinya. Itu bagus untuk apa? Mereka mencoba mengambil keputusan, berpikir. Nggak ada benar atau salah. Ya. Jadi, keren, kalau diskusi itu kasih pertanyaan yang dilematis atau paradoksial. Nah, jangan ditanya misalnya begini, ditanyanya gini. Siapa presiden Indonesia yang ketiga? Itu mah anak-anak gampang. Ya. Saya akan tanya begini ke anak-anak. Menurut Anda, siapa presiden Indonesia yang ke-10? Saya. Nah, banyak kan jawabannya kan? Ya. Nah, mereka akan hitung ke-10 kira-kira umurnya berapa, siapa anak muda sekarang, ke-10 berapa tahun lagi. Nah, itu maksudnya pertanyaan-pertanyaan dilematis dan paradoksial.
Ya. Nah, kemudian berikutnya Pak, semua orang itu suka dipuji, benar nggak? Benar. Benar. Jangankan anak kecil, bapak-bapak juga suka dipuji. Makanya kalau lagi kasih pakai webinar, sering muji-muji, ya. Nah, misalnya tuh Bu Yulina di Bukit Aman, itu kan mukanya seger sekali kayaknya, baru saja bersemangat untuk ikut pelatihan ini. Atau Pak Simon Anunu kan gagah banget dari sini tampangnya kan. Hebat Pak Simon. Tadi ada yang bikin ini bagus banget nih. Pak Saprudin, tolong kasih tahu kita Pak Saprudin Marpaung. Kata-katanya bagaimana Pak Saprudin? Ciptaan Bapak. Kata-kata romantis tadi. Oke, saya coba ya. Ya. Oke, tapi mohon juga dibantu yang lainnya. Ya. Cintaku ke kamu tuh kayak kecoa, nggak pernah dimakan zaman. 6-6-nya masuk nggak kata-katanya Pak? Belum selesai udah Bapak potong. Kan satu kalimat. Belum selesai Bapak potong. Itu udah mulai. Itu udah mulai. Ulang. Satu kalimat loh Pak, bukan 2 kalimat loh. Kata saja. Belum selesai Bapak potong. Bagaimana nih? Oke, teruskan. Itu Pak Eko, Prof Eko, itu disuruh main otak itu. Ada susah lah. Silakan Pak Syafruddin, sorry. Silakan Pak Syafruddin. Oke. Nah, dibantu teman-teman biar semakin romantis. Wuhu. Cintaku ke kamu tuh kayak kecoa, nggak pernah dimakan zaman, tetap belajar pagi semakin keren. Komanya terlalu banyak. Ya udah ganti komanya. Pak Syafruddin. Ya saya. Anda dapat 150.000. Wih, keren. Hebat. Saya kasih pantun dulu. Ya? Pokoknya Pak Syafruddin dapat 150.000. Tolong kasih nomor handphonenya ke Bu Leni. Pak Syafruddin nggak mau itu kayaknya. Ya, OVO atau GoPay Pak? Saya GoPay. Nah, kalau GoPay kasih tahu kembali ini semua ya. Oke, siap. Nah, hebat Pak Syafruddin. Nah, itu namanya benar apa salah nggak penting. Yang penting kita puji. Nah, betul. Ya Pak Syafruddin semangat. Ya nggak Pak Syafruddin? Akan lebih baik kalau komanya dihilangkan Pak Syafruddin. Oke, nggak usah ada koma-koma. Ya, kalau komanya dihilangkan, Bapak bisa membuat seromantis tadi 500.000 tersedia, tapi tahun 2022 ya. Ya udah diulangi lagi. Nah, tahun 2022, oke? Nah, saya balik lagi ke pelajaran, Ya, dilanjut. Ya, lanjut. Ini lama-lama dosennya habis duitnya. Nah, kesimpulannya Bapak Ibu kalau Anda lihat, saya tadi menggunakan berbagai aplikasi, betul? Ada berapa aplikasi yang Bapak Ibu ingat yang saya pakai? Ada Breakroom, ada Mentimeter, ada PowerPoint, ada untuk muter-muter tadi apa? Ya. Wheel, ada wheel. Ada 6. Ah, banyak kan? Nah, itu artinya apa? Supaya anak-anak nggak bosen. Saya pakai ragam aplikasi, ya. Kemudian fiturnya juga beda-beda tadi kan? Ada fitur yang bisa diputar. Aplikasi. Apa? Papan tulis tadi aplikasi juga. Papan tulis tadi ada yang tahu nggak aplikasi apa? Whiteboard. Mau saya kasih tahu nggak Bapak bisa punya semua, harganya murah. Mau tahu? Whiteboard, banget. Lihat. PowerPoint itu. Ini apa? Ini apa? Ini apa? PowerPoint. PowerPoint itu, PowerPoint. PPT nih. PowerPoint. PPT. Ini PPT, Bapak Ibu PPT. Kelas poin. Ini PPT. Iya betul Pak, 100.000. Ini PPT. Ada yang jawab PTT. Nah, terus.
Nah, pilihan mode interaksi. Tadi saya udah pakai semua nih. 2 arah, saya dengan orang lain pakai mikrofon, berdua ngobrol pakai PowerPoint. Tapi juga saya gabung, kadang-kadang pakai mikrofon, Anda chatting. Ayo jawab di chatting, kan saya bilang gitu ya. Terus Anda saling chatting antar Anda sendiri. Kemudian paling kacau ini nih, dibuka semua mikrofonnya. Nah, ini paling kacau kan? Wah, semuanya rame, dibuka semua. Nggak apa-apa, saya paling senang kalau rame dibuka semua. Atau lintas campuran, pakai chatting, pakai WA, pakai email. Atau ada yang namanya pseudo interaksi. Saya tidak interaksi langsung, tapi lewat aplikasi. Jadi Anda berinteraksi lewat aplikasi. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini adalah contoh-contoh dan nenek moyang kita sudah mengatakan Allah bisa Karena biasa. Tak kenal maka tak sayang. Artinya semua ini tergantung jam terbang. Semakin sering Anda jam terbangnya tinggi, semakin sering pakai aplikasi, semakin sering ngajar, lama-lama menjadi terbiasa. Kalau yang ngajarnya di dusun ini coach, Prof Eko. Yo, satu-satu. Halo Prof Eko. Ngajarnya di pelosok gak dipakai. Oh, cara membagi kelompok. Ya, tadi gimana itu klik di Zoom itu? Kalau Anda jadi hostnya Zoom, di bawah ada tulisan breakout room. Breakout room. Oh iya. Ya. Prof Eko, sebelum lupa, Prof. Ya, Pak Simon, gimana Pak Simon? Ini kebetulan tadi Prof bilang karena dikenal maka disayang. Tapi saya mau sambung. Saya punya beberapa kata lagi, kalimat lagi. Karena dikenal maka disayang. Karena disayang maka dicintai. Karena dicintai maka dimiliki. Kalau sudah miliki maka bisa buat apa jadi. Weh. 150.000. Mantap. Pada Pak Simon. Ya. Menurut Gali dan Ratna, mencintai tidak harus memiliki. Ya, tapi biasanya prosesnya seperti itulah. Tak kenal maka kenalan. Gimana mau kenal orang belum kenalan? Karena dia kenal dulu baru bisa sayang. Kalau tidak pernah kenal, tak kenal maka kenalan. Iya, benar. Madam Hedi nih. Ini anaknya bandel-bandel nih anaknya ya. Baru gabung nih, Neni. Tak kenal maka kenalan dulu baru cinta. Wede, haca sama Madam Hedi nanti hati-hati nih. Oke. Nah, di Papua sudah jam 11 malam ini. Selamat pagi. NTT sudah jam 10 malam. NTT sudah jam 10. Iya. Dan istri saya sudah melontot di samping karena saya dari pagi belum pernah lewat dari meja ini. Waduh. Itu. Iya, ini waktu sudah menjelang jam 9, kita sudah di penghujung acara sebenarnya, Prof. Yang penting udah pada itu ya. Subscribe Ekoji Channel ya. Ya, jangan lupa subscribe YouTube Ekoji Channel. Prof. Mana bonusnya untuk Simon di NTT? Apa? Mana bonusnya? Bonus apa? Prof. Aku kasih nyanyi sama istri aja ya. Nah, betul. Iya. Lagu apa? Banyak rekaman baru nih. Oke. Oh, lagu anak-anak atau lagu orang dewasa? Romantis. Lagu romantis. Siap ya? Lagu romantis untuk Pak Simon nih, lagu romantis. Oke, lagu romantis. Bahasa Inggris nggak apa-apa ya? Ya, boleh Prof. Oke. Nanti ada kuisnya. Dari lagu ini ada kuisnya. Siap-siap ya? Hadiah terakhir. Nah, ada kuisnya dari lagu ini. Sebentar, saya pilih dulu. Santai. Semua siap-siap? Prof. Go! Tadi buat grup belum, terus bikin apa tadi? Masih banyak sebenarnya, Prof. Grup udah, break room.
Breakout room. Breakout room. Wah, nggak dengerin nih. Waduh, sampai kemana ini? Sudah tadi breakout room. Kalau Anda menjadi host atau co-host, akan ada breakout room. Ada tulisannya di situ. Prof bisa lihat orang lagi makan lagi itu gimana? Tuh. Tadi. Orang lagi makan. Oh, itu. Oh, kalau itu harus puasa 5 hari 5 malam. Gak mandi 1 bulan. Nah, itu ada ilmunya itu 5 hari 5 malam ilmunya. 40 hari, Bro. Gak biasa puasa 1 bulan, Prof. 1 bulan kelejotan, Pak. Bertapa ya Pak Prof? Bertapa. Bertapa ya, itu nanti bisa melihat penerawangan gitu ya. Ya terawang. Kenapa? Lagunya mana? Ya sabar, ditanyain terus susah nyarinya. Bu Am aja nyanyi, Bu Am. Nanti kapan-kapan saya cari, saya kasih lihat, saya bisa main sulap, saya pemain sulap juga soalnya. Nanti ya suatu ketika. Udah siap ya? Oke. Ya. Segala bisa. Pokoknya ada hadiah, 1 hadiah. Dengarkan baik-baik sambil mengambil kopi, sambil menikmati musik ini. Siap? Untuk semuanya kan Prof, siapapun boleh ya. Ya, udah siap? Siap. Keren. Keren banget. Oh. If you love me like you tell me, please be careful with my heart. You can take it, just don't break it, or my world will fall apart. You are my false romance, and I'm willing to take a chance that till life is through, I'll still be loving you. I will be true to you. Just a promise from you will do. From the very start, please be careful with my heart. I love you and you know I do. There be no one else for me. Promise I'll be always true for the world and all to see. Love has heard some lie softly spoken, and I have had my heart badly broken. I've been burned and I've been hurt before, so I know just how you feel. Trust my love is real for you. I'll be gentle with your heart, I'll caress it like the morning dew. I'll be right beside you forever. I won't let our world fall apart. From the very start, I'll be careful with your heart. You are my first And you are my last.
Banget. Iya. Banget. Oke, sudah siap? Sudah siap. Sudah. Cukup romantis nggak? Cukup romantis nggak? Sangat. Very good. Very. Oke, siap ya? Hanya Very ada good. satu pertanyaan duluan di chattingan. Siap. Oke. Oke. Apakah kata keempat yang diucapkan istri saya? Ulang dulu, Prof. Apakah kata keempat yang diucapkan istri saya? Waduh. Susah. Kata keempat. Kata keempat nih. Ditulis di chattingan, ditulis. Saya chat, tulis. Lali. Be careful with my heart. Heart. Kata keempat ditulis. If you love me. Jawabannya me. Duluan. Me jawabannya me. Me, if you love me. Iya. Keempat. If you love me. If you love me, gitu ya. Like you tell me. Iya. Oke. Bapak Ibu sekalian, ingin rasaku selalu bersama Bapak Ibu, tetapi istri sudah melotot. Karena saya ngajar dari jam 7 pagi non-stop. Oleh karena itu, masih ada lagu-lagu lain, silakan ambil saja di Ekoji Channel. Dan doa saya supaya Bapak Ibu semua selalu sehat bersama keluarga besar. Amin. Sukses semua menjadi guru-guru yang hebat dan menjadi guru-guru panutan bagi guru-guru lain di sekitar Anda. Amin. Yes, terima kasih Prof. Eko. Sungguh luar biasa ya malam ini. Bahannya? Ya boleh nanti di-share Prof. Eko. Oke, bahannya saya share sekarang. Saya share sekarang di chattingan biar nggak banyak utang. Kirim ke WA Om Jay, Pak. Prof. Oke. Kirim ke WA Om Jay biar dikirim ke WA terus. Oke, Om J. Langsung saya kirim Om J juga di chattingan juga saya kirim. Om J, saya kirim sekarang biar saya tidak ada hutang sama Om J. Saya kirim sekarang. Teman-teman yang belum gabung di WA Group, tolong nanti. Sudah. Terus di situ ada lengkap semua. Ya, terima kasih banyak nih Prof. Eko. Kita semua sudah banyak belajar dari ilmunya, sudah bisa banyak juga membuat Prof. Eko. Ini kayak kantongnya jadi kosong. Ya, sederhana Mbak Leni. Iya. Makin banyak kita punya bahan yang dipersiapkan, makin sedikit kita ngomong. Yes. Ya, biarkan para siswa yang banyak berbicara dan bermain. Kita hanya mengantarkan saja. Terima kasih. Yes, terima kasih Prof. Eko. Ya, terima kasih banyak juga Bapak Ibu guru hebat yang sudah bergabung bersama kami sampai jam 9.15 ini waktu Indonesia Barat. Di Timur mungkin sudah jam 10, 11, 12. Ya, terima kasih banyak. Sinyal putus-putus, Prof. Oh, sinyal putus-putus. Nanti Ibu boleh melihat rekaman ulangnya. Kita ini ada di live YouTube, di YouTube Pak Fajar. Jadi nanti bisa diputar ulang lagi jika ada kendala di sinyal. Kita mau berterima kasih banyak nih buat Prof. Eko. Semoga semakin menginspirasi banyak orang, semakin sehat selalu bersama keluarga dan istri yang cantik dan bersama anak-anaknya, keempat anaknya, sukses semua, sehat dan bisa menjadi berkat dimanapun berada. Ya, dari saya itu aja. Mungkin dari Om J ada yang ingin ditambahkan, Om J? Ya, terima kasih teman-teman semua sudah hadir sampai dengan detik-detik terakhir. Nanti presensi daftar hadir bisa teman-teman ambil di WA Group ya, atau menghubungi nomor cantik 08 15 915 55.
Terima kasih Prof Eko yang luar biasa malam hari ini. Terima kasih Pak Om Jeng. Sudah berbagi ilmunya pada kita semua. Terima kasih sehingga Prof. Terima kasih Pak. Kita mendapatkan pencerahan. Terima kasih Om Jai. Hari Kamis kita ketemu lagi. Terima kasih Om Hari Jai. Kamis, pertemuan ke-12. Kalau nggak salah Pak Akbar Jainuddin ya. Hari Kamis malam Jumat. Narasumbernya. Pokoknya tiap Selasa Kamis jangan lupa. Sabtu malam Minggu kita akan diskusi dan bedah soal P3K bersama Eko. Pak Eko Adi Saputro. Wah, nama Pak Eko banyak ya. Ada Eko Indrajit, Eko Adi Saputro. Nama Eko paling banyak. Eko Londo. Iya. Oke, terima kasih. Selamat beristirahat Bapak dan Ibu semua. Sampai ketemu hari Kamis malam Jumat. Bye-bye. Bye-bye. Terima kasih. Pada Bapak